Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bimo, terima kasih untuk masukannya yang tentu menjadi catatan untuk kita pengelola beasiswa. Izinkan saya 10 menit ke depan menjelaskan mengenai lembaga beasiswa Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ya. Sebagaimana disampaikan, lembaga beasiswa Basnas, selanjutnya saya akan menyebutnya dengan LBB, adalah program Basnas yang memang dibentuk dengan SK Ketua Basnas dengan tujuan menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan mahasiswa yang kurang mampu atau miskin. Jadi memang fokusnya adalah di asnaf zakat fakir miskin, ya. Dan tentu amanah yang kedua adalah menyiapkan generasi yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlak. Program di kita tadi disampaikan memang ada beberapa. Nah, yang nomor 1, 2, 3, 4 ini khusus untuk beasiswa S1. BCB, Beasiswa Cendikia Basnas. Kemudian ada yang khusus untuk dalam negeri yang Indonesia. Sedangkan untuk yang 2, 3, 4 ini di luar negeri, di Al-Bukhari International University Malaysia, Al-Azhar Kairo Mesir, dan Aligarh Muslim University di Aligarh India. Ini yang tadi disampaikan Pak Bimo, 2, 3, 4 adalah menjaring anak-anak lulusan SMA, SMK, atau SMA, ya, yang sederajat. Sementara nomor 5, satu-satunya program pasca sarjana kami, program doktoral, dan nomor 6 ini juga untuk S1, tapi hanya untuk skripsi saja. Skripsi, tesis, dan disertasi. Yang untuk S1-nya skripsi saja. Yang nomor 7, kemitraan. Kenapa ada kemitraan? Karena memang kami menyadari kami tidak cukup ahli di beberapa hal. Jadi ada beasiswa khusus difabel, beasiswa anak-anak suku terasing, seperti hari ini dengan suku anak dalam. Ini kami bermitra dengan teman-teman lembaga lokal. Oke. Baik, bagaimana proses seleksinya? Yang pertama dimulai dari proses seleksi ketika pendaftaran. Kita pastikan kita selalu melibatkan pihak ketiga. Tidak pernah Basnas sendirian. Kalau untuk beasiswa cendikia Basnas dalam negeri yang S1 kami melibatkan kemahasiswaan kampus. Kenapa melibatkan kemahasiswaan kampus? Karena ada 3 hal yang harus betul-betul diperiksa. Yang pertama, kampus memastikan anak tersebut adalah fakir miskin. Memang dari keluarga yang tidak mampu. Meskipun secara umum kami telah mengecek di basis data terpadunya Kemensos, namun faktual tetap dilakukan. Yang kedua adalah memastikan bahwa beasiswanya tidak rangkap. Jadi tidak boleh anak yang sudah mendapatkan beasiswa mencari lagi beasiswa. Dan yang ketiga memang tidak ada catatan oleh pihak kampus terkait mahasiswa tersebut, khususnya keterlibatan di narkoba, ya. Kemudian yang kedua untuk beasiswa cendikia Basnas Al-Azhar, kami bekerja sama dengan teman-teman PPMI Mesir. Kenapa? Karena ini anak lulus SMA, kami membutuhkan bantuan siapa yang betul-betul akan kuat di sana. Siapa yang betul-betul akan mampu bertahan, karena lulusan SMA nih. Dan mereka tentu didampingi di sana oleh PPMI. Pun untuk Al-Bukhari International University, setelah lewat kita, maka teman-teman Al-Bukhari International University lah yang selanjutnya melakukan seleksi. Setelah proses seleksi adalah pembinaan. Kenapa pembinaan jadi penting? Karena kita betul-betul mencatat dari penelitiannya ASEAN Development Bank bahwa ini penelitian longitudinal di Indonesia dan menurut catatan riset itu ini pun terjadi di banyak negara. Anak-anak yang tumbuh di keluarga miskin akan tetap miskin ketika dewasa. Bahkan meskipun mereka punya keahlian yang sama, tetapi mereka tidak bisa sesukses anak-anak yang tidak miskin. Nah, pembinaan ini akan jadi kunci untuk membantu mendapatkan pengalaman bermakna untuk masa depannya. Nah, dari pembinaan inilah kita berharap adik-adik memiliki prestasi. Prestasi yang tidak harus selalu akademis, tapi terkait dengan mengoptimalisasi potensi mereka. Nah, tentu saja setelah itu program perlu dikaji dampak dan akan didiseminasi melalui simposium atau pertemuan antar lembaga. Ini seleksi beasiswa cendikia Basnas yang tadi saya sampaikan. Seperti tadi kami sampaikan bahwa penentuan kampus memang untuk dalam negeri akreditasi minimal B. Kemudian kita langsung kerjasama dengan antara Direktur
pendistribusian dan pendayagunaan Basnas dengan rektor atau wakil rektor bidang kemahasiswaan kampus. Nah, ini tadi saya sampaikan verifikasi, kemudian kampus melakukan penilaian faktual, lalu penentuan penerbitan SK terbit. Ya. Pun sama untuk beasiswa cendikia Basnas Al-Azhar dan Al-Bukhari International University. Ini parameter keberhasilan terhadap harapan kami terhadap alumni. Setidaknya mereka punya 3 bidang di kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Harapannya mereka memiliki ini sebagai dasar dan memiliki salah satunya untuk mereka pertajam. Apakah di kepemimpinannya, di kewirausahaan, atau di kepeloporannya. Oke, ini parameter keberhasilannya masing-masing kami coba turunkan. Kemudian ini bagaimana dari pembinaan ini kita berusaha memastikan sekali lagi bahwa memang proses berjalan. Proses pembinaannya berjalan dan adik-adik mendapatkan kebermanfaatan. Sekali lagi pengalaman bermakna menjadi catatan penting kita. Dashboard ini diisi oleh adik-adik setiap hari, setiap bulan, kapan saja mereka merasa memerlukan, oh saya hari ini ternyata usaha saya meningkat dan seterusnya, boleh mereka mengisi ini. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, beasiswa cendikia Basnas. Oh iya, beasiswa cendikia Basnas hanya untuk mahasiswa semester 5. Kenapa demikian? Karena kami memang mencatat untuk semester 1 lewat KIP, Kartu Indonesia Pintar yang hari ini untuk adik-adik yang dulu bidik misi, ini sudah cukup. Tetapi di semester 5, ketika orang tuanya mendapatkan musibah, ketika di pandemi ini banyak terpukul usaha-usahanya atau di PHK, orang tuanya berpulang, nah inilah yang kami sasar. Oke, bantuannya seperti tadi uang SPP, UKT, uang saku dan pembinaan. Ini yang di Al-Bukhari, memang ini lulusan SMA ke jenjang S1. Basnas membantu penuh untuk paspor, tiket, visa, dan pembayaran IMGS. Sedangkan Al-Bukhari akan menanggung biaya pendidikan di sana termasuk akomodasinya. Hari ini ada 84 anak-anak kita, 44 sudah ada di sana, 40 masih ada di Indonesia, masih kuliah secara daring, yang memang diterima di tahun 2020 tahun lalu. Ini Al-Azhar Mesir, ini kami membantu subsidi tiket keberangkatan dan uang saku selama 2 tahun. Kenapa hanya 2 tahun? Karena di tahun pertama dan tahun kedua mereka akan mendapatkan pendampingan penuh teman-teman PPMI yang lebih senior. Dan diharapkan di tahun ketiga, tahun pertama tahun bahasa, tahun ke-1 tingkat 1, tahun ketiganya mereka sudah mendapatkan beasiswa dari banyak lembaga yang memang ada di sana. Sehingga bisa kita alihkan ke yang lain. Hari ini ada 40 adik-adik kita ada di sana. Tahun lalu kami tidak membuka karena sesuai dengan instruksi Kemenak yang memang tidak memberangkatkan satupun mahasiswa asing ke Al-Azhar. Oke, ini yang di Aligarh Muslim University. Di Aligarh. Kemudian ini bagaimana adik-adik terus berkolaborasi di selama perjalanan ini membagikan kepakaran mereka sekaligus mengasah bagaimana mereka untuk terus memiliki rasa. Memastikan anak-anak kita pandai merasa, bukan merasa pandai. Ini sebaran program kita hari ini untuk S1 beasiswa cendikia Basnas. Dan ini diseminasi tadi saya sampaikan kaji dampak program. Kita senantiasa mendorong pengelola program untuk membagikan apa-apa yang sudah selama program ini kami lakukan. Kenapa? Karena ketika kita membagikan di konferensi-konferensi internasional maupun nasional, maka kita mendapatkan masukan. Kami mendapatkan bolong-bolongnya di mana. Tidak harus semua hal yang baik dibicarakan, tapi di situ kita dapat, oh ternyata bolongnya di sini. Dan ini juga sekaligus mengembangkan pengelola juga. Oke, terakhir dokumen praktek terbaik senantiasa selalu kami lakukan lewat buku-buku yang terbit ya. Misalnya ini bagaimana pembinaan lewat kuliah WhatsApp berdaya dari ruang maya ini kami lakukan. Lalu ketika adik-adik berbagi hal-hal inspirasi yang mereka lakukan, hal-hal inspirasi yang mereka dapatkan terus mereka terapkan di ruang bincang Ramadan. Lalu kemarin ketika mereka sama-sama di pandemi mereka melakukan apa? Dan terakhir bagaimana media sosial juga menjadi
media mereka untuk menebarkan berita-berita baik tentang Indonesia, untuk menebarkan hal-hal baik, hal-hal positif ya. Insya Allah ini yang dari Aligarh Muslim University. Minggu depan tanggal 28 kita akan kupas bukunya ya. Semula mereka bikin meraih bintang karena ini 5 anak yang memang betul-betul dari keluarga yang kurang mampu, dan hari ini mereka sudah ada di sana dan mereka berkuliah. Semua buku bisa diunduh gratis di website kami di beasiswa.basnas.go.id di karya kami ya. Untuk saat ini meraih bintang yang memang ditulis ala novel memang menjadi yang terbanyak untuk diunduh. Ini membuktikan anak-anak milenial juga bisa membaca selama kita memberikan kesempatannya. Terima kasih, demikian saya sampaikan. Ini tim kami, 7 orang, 6 orangnya anak muda, 1 orangnya saya yang jelita ya, jelang 50 tahun, yang lain-lain adalah anak-anak golden age, anak-anak yang kalau istilah Pak Asrorun kemarin, anak-anak di usia muda yang menjadi harapan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.